Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Ya, jemain. Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, pada kesempatan ini mari kita mengaji surat Al-Anfal ayat 45 sampai ayat 47 ya. Hanya 3 ayat ya, insya Allah. Saya bacakan firman Allah kemudian terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fasbutu, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu, sabat ya, teguh. Wadhkurullaha katsira, dan sebutlah nama Allah katsira, sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung ataupun kalian menang. Wa atiullaha wa rasulahu, dan taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian itu berbantah-bantahan. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum, kalau kalian itu berbantah-bantahan, maka akan menyebabkan kamu menjadi gentar ya. Fatafshalu, akan rugi, akan kalah, fasyal ya. Watadhabari hukum, dan hilang kekuatanmu. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, bataran ya, dengan angkuh. Wari'a'an nas, dan dengan maksud riak, supaya dilihat orang lain ya. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi orang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Wallahu muhitun, wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat ini adalah ayat-ayat yang memberikan guidance ya kepada kita tatkala kita menghadapi musuh, tatkala kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah dan ada larangan ya. Nah, perintahnya itu sabat yang pertama, yang kedua adalah zikrullah katsira. Kemudian yang ketiga adalah ta'atullah wa rasulihi. Kemudian larangannya adalah
ada mutanazu, tidak saling berbantah-bantahan. Kemudian kedua adalah wala takunu kalladzina kharaju adamu istighfar wariya. Ya. Kemudian larangan yang ketiga adalah as-saddu an sabilillah. Kemudian ada tambahan perintah, ya, kalau tadi ada 3, perintah tambahan adalah sabar, wasbiru. Ya. Jadi ada 4 perintah, ada 3 larangan. Nah, ini guidance dalam kita berperang. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun asbabun nuzul dari ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, nazalat fil musyrikina hina aqbalu ila Badr. Ini kisah perang Badar, ya Bapak Ibu. Orang-orang musyrik mereka menuju Badar, ya. Walahum bagyun fakrun, ya, dengan membawa angkuhan, kesombongan, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadhi Quraisy qad aqbalat bi khailatiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadzibu rasulaka. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ya Allah, ini orang-orang Quraisy ya menuju ke Badar dengan keangkuhannya, kesombongannya yang menantang, memusuhi engkau ya Allah dan mendustakan Rasulmu. Allahumma ya Allah, fanasruka alladzi wa'atani. Kami mohon pertolonganmu yang engkau janjikan kepadaku. Nah itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doa Rasulullah SAW pada saat akan menghadapi pasukan Quraisy ya di Badar. Qalu walamma ra'au Abu Sufyan annahu qad ahraza ayrahu arsala ila Quraisy. Nah, tatkala mereka mengatakan tatkala Abu Sufyan itu telah berhasil menyelamatkan kafilahnya itu, ya, karena ada dukungan ya dari kafir Quraisy. Akhirnya kafilah dagang Abu Sufyan itu selamat dari pencekatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian Abu Sufyan mengirimkan utusan kepada orang-orang Quraisy itu, innakum innama kharajtum litamna'u ayrakum. Kalian Mekah, ya, itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan kafilah kalian. Dan ini sudah lewat, ya, sudah selamat. Farji'u, maka pulanglah kalian. Ya, nggak usah datang lagi ke sini gitu kan. Karena kami sudah terhindar dari pencekatan Muhammad dan sahabatnya. Begitu kira-kira kata Abu Sufyan. Tapi Abu Jahal mengatakan, wallah la narji hatta narid Badar. Demi Allah, Abu Jahal juga mengatakan, demi Allah juga ya, kami tidak akan kembali sampai kami mendatangi Badar. Jadi tujuannya memang Abu Jahal itu ingin menghabisi Rasulullah, kan gitu ya kira-kira ya.
eh, tujuan asasinya itu menurut Abu Sufyan itu semata-mata untuk menyelamatkan kafilah dagang. Tetapi Abu Jahal enggak, dengan keangkuhannya tidak sekedar itu, sekalian saja ya Muhammad itu dihabisin, kira-kira begitu ya. Makanya Abu Jahal terus ya bersikuku untuk mendatangi Badar. Wa kana mausiman min mawasimil Arab yajtami'u lahum biha suku kull am ya. Yajtami'u lahum sukun kull amin ya. Fanuqimu salasan. Kemudian kami akan tinggal di Badar 3 hari. Fananhar ya. Kami akan sembelih ya kambing-kambing itu, dan kami akan berpesta pora, dan kami akan minum khamr, dan akan kami menari-nari ya dengan tabuhan-tabuhan itu, sehingga orang-orang Arab mengerti siapa sebenarnya kami. Fala yazaluna yuhabbunana abadan. Ya, jadi itulah yang dilakukan oleh Abu Jahal dan pasukannya dengan kesombongannya. Dia, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah selamatkan kafilahnya, tapi Abu Jahal masih bersikukuh untuk mendatangi Badar dan menyerang pasukan Rasulullah SAW. Fanahallahu ibadahul mu'minin ayyakuna mislahum ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang orang Islam itu seperti itu ya. Sampai dalam peperangan pun ya dilarang angkuh ya, dilarang batoron. Wa amarhum bi ikhlasin niyah, dan memerintahkan untuk ikhlas niat. Wal hisbah fi nusrati dini, dan keikhlasan di dalam menolong agama Allah. Mu'aziratan rasulahu ya, mendukung rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, latar belakangnya ayat ini jelas ya. Ini adalah bicara tentang perang Badar, di mana sejatinya Rasulullah SAW akan mencegat dagang Abu Sufyan yang datang dari Syam dengan barang dagangannya itu dibawa ke Mekah. Nah, tapi Rasulullah dengan itu Rasulullah mengetahui dan ambil barang-barang itu sebagai ganti dari apa yang dari apa yang Rasulullah dan para sahabatnya tinggalkan di kota Mekah. Ya. Akhirnya Abu Jahal dan pasukannya datang untuk menghalau pasukan Rasulullah, dan itu sudah terjadi, tapi Abu Jahal tetap bersikukuh untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Tafsir dan penjelasannya. Hadil ayat taklim minallahi li ibadil mu'minin adab al-liqa ya, wa tariqan asy-syaja'ah 'inda muwajahatil a'da. Jadi ini ayat-ayat ini, 3 ayat ini mengajarkan kepada kita adalah adab ya pada saat kita berhadapan dengan musuh ya. Ini adalah kaidah yang penting, qawaid daruriyah ya. Kaidah-kaidah yang penting fil huruf, dalam peperangan ya. Wa usus lil jundiyah al-haq al-hazimah, dan ini merupakan prinsip-prinsip keprajuritan ya, yang tadi saya sebutkan itu ya.
ada 4 ya, kemudian ditambah lagi 3 larangan ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah-kaidah yang penting dalam peperangan ini mencakup perintah, ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya larangan, dan ada bentuknya peringatan ya. Kalau dalam kitabnya disebut adab ya, adab, tapi saya ganti dengan kaidah ya. Kalau dalam kitabnya disebut al-adab al-awwal, tapi saya sebut al-qaidah al-ula ya. Kalau adab itu sifatnya adalah anjuran ya, tapi saya ganti dengan kaidah karena Syekh Wahbah menyebutkan ayat ini bicara tentang adab, tentang kaidah, tentang dasar. Nah, saya pilih istilah kaidahnya. Yang pertama adalah as-sabat ya. Teguh pendirian ya, teguh sikap ya, di depan tatkala berhadapan dengan musuhnya. Hadal unsur, poin ini adalah poin yang terpenting ya. Ahmu anasir al-muwajah al-harbiyah, adalah unsur yang terpenting dalam menghadapi musuh. As-sabat ya. As-sabat itu lawannya adalah lari dari medan perang ya. Dalil tentang sahabat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Salim Abi An-Nasr ya, Abi Nadhr Maula Umar bin Ubaidillah, wa kana katiban lahu, qala kataba ilaihi Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma fa qara'tuhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi alladhi laqiya fiha antadiru hatta malat asy-syams summa qama bin nasi khatiban qala ya ayuhan nas la tatamannaw liqa al-adu wa sallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa lamu annal jannata tahta dhilal suyuf summa qama Allahumma munazzilal kitab wa mujriyas sahab wazimul ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ya kepada para sahabatnya, ayuhan nas, jangan kalian itu bercita-cita bertemu dengan musuh ya, dan mohonlah kepada Allah al-afiyah ya, kesehatan. Tetapi kalau kalian itu berhadapan dengan musuh, maka kalian bersabar. Bersabarlah. Dan di bawah zilalis suyuf ya, di bawah apa itu, bayang-bayang ya, di bawah bayang-bayang pedang. Semakala Allahumma ya munazzilal kitab, ini doa Rasulullah SAW ya. Kalau tadi pesan Rasulullah kepada para sahabatnya, kemudian doa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma munazzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimul ahzab ihzibhum ya. Kalahkan mereka itu dan menangkan kami atas mereka. Ini doa singkat ya di perang Badar. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari.
Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi yang sanadnya dhaif ya Bapak Ibu, Husain Salim ya, Asad Ad-Daroni, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan atatamannau liqa'al adu was'alullah al-afiyah fa innakitumuhum fasbutu ya, fasbutu waksiru zikrullah. Kalau tadi pesan Rasulullah kepada para sahabat cuma bersabar ya, fasbiru. Tapi di sini disebutkan selain sabar adalah sahabat zikrullah. Fa ini labu wasahhu fa'alaikum bisam. Kalau mereka kalian dapati mereka itu berteriak-teriak, mereka itu bersorak-sorai ya, menunjukkan kesombongannya, maka kalian harus diam. Fa'alaikum bisamti. Nah ini ya, poinnya adalah fa'alaikum bisamti, kesabaran ya. Kemudian dalam kitabnya At-Tabrani Al-Mu'jamul Kabir yang oleh Al-Haythami dikatakan ini adalah ada seorang yang perawi ya yang tidak disebutkan, jadi ada sanad yang terputus ya. Kalau sanad terputus ini maksudnya kategori hadis ya. Dari Zaid bin Abdul Arqam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yuhibbu as-samta inda salas. Allah Subhanahu wa taala menyukai as-samtu, diam, pada 4 waktu, 4 perkara. Inda tilawatil Quran ya, pada saat membaca Al-Qur'an, artinya kalau kita mendengar Al-Qur'an dibacakan kita diam. Wa inda zahaf ya, dan pada saat kita bertemu dengan musuh. Wa inda al-janazah, pada saat kita mengantarkan jenazah. Jadi poin penting, pada saat kita bertemu dengan musuh, maka jangan banyak bicara, perbanyak zikrullah, bersabar, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena banyak bicara nanti itu berujung pada perdebatan ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tatkala pasukan muslim yaitu ya teguh ya, tidak goyang, kaki tetap menginjakkan tanah ya, tidak gentar. Nah itu ya, jadi as-sabat itu makna yang tepat mungkin tidak gentar ya, as-sabat. Nah poin-poin yang menjadikan kita tidak gentar itu adalah tadi as-samtu ya. Kemudian kaidah yang kedua Bapak Ibu adalah zikrullah katsira ya. Zikrullah katsira ini mencakup zikrul qalb wa zikrul lisan, baik secara hati ya ataupun secara lisan ya. Secara lisan ya kita zikir, secara qalb ya kita zikrullah secara qalb ya, mengakui kebesaran Allah, kemudian yakin akan datangnya kemenangan, yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang meninggal adalah syahid dan surga baginya, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga tatkala kita berjuang, tatkala seorang prajurit itu menghadapi musuhnya, dia tidak akan gentar ya, karena zikrullah tadi itu. Jadi tidak semata-mata zikrullahi dengan lisan ya, tetapi
tapi harus dilakukan. Ya, at-tadarru itu rendah hati, ya, rendah hati. Doa dan berdoa untuk kemenangan, wazafr dan pertolongan. Li'anna nasra la yahsulu illa bima'unatillah, karena kemenangan itu tidak mungkin akan didapatkan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, Syekh Wahbah itu menyebutkan 6 perkara yang dihasilkan dari zikrullah. Samaratu zikrullah asna al-qital. Pada saat kita berperang dan kemudian kita zikrullah, yang kita dapatkan 6 hal. Yang pertama adalah yuhaqiqu maknal ubudiyah. Betul-betul kita itu merealisasikan konsep ubudiyah. Kemudian yang kedua, yash'ur bimaknal iman wa tafwid billahi wa tawakkul alaih. Yang kedua itu menyadari makna iman, percaya kepada Allah dengan segala halnya, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tawakal, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kalau poin ini dan poin yang lainnya itu tidak cukup hanya zikrullah secara lisan, ya, tapi zikrullah secara qalban, secara hati, ya. Bahwasanya kemenangan datangnya dari Allah, semua perkara urusan itu kita serahkan kepada Allah, menang dan kalah kita serahkan kepada Allah, itu tafwid lillahi, kita serahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yuqawwir ruh al-ma'nawiyah, ya, memperkuat spiritual kita, ya. Yang terjadi adalah semangat ruhiyahnya kita akan meningkat. Melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, tatkala kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, akan muncul hikmah-hikmah, ya, pengalaman-pengalaman ruhiyah yang itu menjadikan kuatnya maknawiyah seorang prajurit. Semisal umpamanya, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tatkala melihat orang lain, ya, digempur oleh musuhnya dengan bertubi-tubi begitu, dia tetap kokoh. Nah, ini, ya, menjadikan takwiyatur ruh al-maknawi, ya, meningkatkan spiritualnya. Atau kemudian tatkala seorang temannya syahid di medan perang, kemudian dia dapati sahabatnya itu tersenyum, wah, ya, luar biasa. Atau mendapati harumnya darah, ya, yang keluar dari tubuhnya. Nah, ini semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah yuqawwir ruh al-ma'nawiyah. Kemudian tatmainul qulub, ya, menjadikan tenang hati itu, ya. Karena apa? Menang Allah kemudian meninggal syahid, maka yang dia alami, yang dia lihat seperti sahabat-sahabatnya yang lain, ya, harum darahnya, ya, tersenyum bibirnya, matanya terpejam, ya, dengan indahnya. Nah, seperti ini akan menjadikan hati tentram, apapun yang dialami, apapun yang didapatkan, ya. Dan adanya harapan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada begitu, Bapak Ibu, ya, melihat sahabat-sahabatnya, ya, yang syahid itu,
Nah, ini berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirim pasukan-pasukan yang tidak terlihat, ya. Tapi kalau kemudian pasukan musuh ya tatkala mati itu ya, matinya dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwasanya mereka posisi yang tidak didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabi du'aihi tatabaddad al-qurub wal makhawif, ya, akan sirna rasa takut, ya, tatkala kita itu senantiasa zikrullah qalban walisanan, ya. Wa yahlu al-maut fi sabilillah azza wa jalla, ya. Dan kematian itu sesuatu yang indah, ya, haulu, ya. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, ya, orang-orang yang berjuang karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka mendapati kematian, itu jasadnya luar biasa, ya, jasadnya utuh, ya. Kemudian jasadnya rusak, tapi kita lihat ada bekas-bekas, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada jasadnya itu. Wa hadza dalilun ala an zikrullah amrun matlubun fi kulli ahwalil abdi. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya zikrullah itu adalah suatu perkara yang harus dilakukan pada setiap waktu, ya. Silman wa harban, dalam kondisi aman atau dalam kondisi perang, sihatan, dalam keadaan sehat, mamarodon ataupun sakit, iqamatan wa hadaran aw hadaran wa safaran, baik dia berada di kampung halamannya atau sedang melakukan perjalanan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-qaidah as-salisah, kaidah yang keempat, ya, kaidah yang ketiga, ya. Kaidah yang ketiga adalah taat. Yaitu taatullah wa rasulihi, taat kepada Allah dan Rasulnya, fi kulli ma amarul abdu bihi wa nahaa anhu, ya, pada apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang Allah larang. Bahya wajibah, dan itu adalah sesuatu yang wajib, ya. Muslim. Wa bi khassa fi waqtil harb, terlebih pada waktu perang. Wal qital. Li'anna ta'atul qa'id al-harbi asasu tamassuki al-jaish. Karena taat kepada komandan, ya, taat kepada atasan, itu adalah dasar dari tamassukil jaish, ya. Tamassuk itu begini kira-kira, ya. Jadi terlihat, ya, Bapak Ibu, ya, ini. Jadi saling terikat, ya. Jadi tidak terlepas, tidak goyang, itu asas yang didapatkan, asar dari taat kepada al-qaid, kepada pemimpin, atasan, komandan, ya. Wadaman di wa taujihi al-wijah allati yukhattib lahal qaid ta'titan saliman, dan dengan adanya taat kepada komandan, pimpinan, itu jaminan, ya, untuk bisa melangkah ke depan menuju kepada titik yang dituju oleh komandan tadi, ya, koordinatnya, ya. Jadi kalau
masing-masing punya sampai ke koordinat yang sudah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Syekh Wahbah itu mengatakan at-ta'atul amya lil qaid min usulil jundiyah al-hadisah al-ma'rufah. Taat yang membabi buta itulah prinsip yang dipakai dalam medan peperangan yang sekarang ini. Ya, jadi prajurit-prajurit yang diterjunkan di medan tempur itu mereka hanya seperti halnya mata kuda. Ya. Kalau disebutkan ini adalah atau alam ya, ketaatan yang membabi buta. Tidak boleh lagi ada inovasi-inovasi di lapangan. Ya, semuanya sesuai dengan kendali komandan. At-ta'ah al-amya lil qaid min usulil jundiyah al-hadisah al-ma'rufah. Ini merupakan prinsip ya prajurit modern. Ya. Jadi kalau kemudian di luar itu taatnya itu taat yang mungkin masih ada toleransi, tapi kalau di medan perang itu tidak ada lagi toleransi. Taatnya adalah at-ta'atu al-amya, ya. Taat yang membabi buta. Kemudian buah dari ketaatan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tuhaqqiq al-indibat, ya, merealisasikan indibat, ya, komitmen, ya, wa tawfur nizam, ya, dan terpenuhinya keteraturan, ya, tertib, tidak semrawut, ya, kalau adanya ketaatan itu. Kemudian yang ketiga adalah tuqammi al-fawdha wa tashattut, menghindari adanya fawdha, ketidaktertiban atau kekacauan, ya, atau tasyattut, ya, saling bercerai-berai. Nah, itu dengan ketaatan itu semuanya akan terrealisir. Tiga poin ini, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa dzarful harbi yaqtadi al-indibat. Ya, situasi perang itu menuntut adanya indibat, komitmen, ya. Wahtiramu an-nizam, dan menghormati aturan, disiplin. Wa hubbu fi a'la mustawa wa akmaluhu, ya. Ya, jadi ihtiramu nizam dan menghormati komitmen terhadap aturan-aturan merupakan asas, ya, dalam keberhasilan sebuah peperangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu, ya, pada poin yang ketiga. Untuk pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan pada poin yang keempat. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.